Kalau lu suka banget nonton anime terupdate, atau mungkin ada juga yang sukanya mungkin nonton seasonan, tapi kadang bingung nyari anime seru itu di mana. Oke, ayo kita ngobrol. Konten ini murni pendapat pribadi gue berdasarkan pengalaman aja. Jadi gue nggak maksud ngerasa jadi si paling, ya selamat menikmati. Dalam setahun itu terbagi jadi 4 musim anime. Ada winter, fall, summer, sama spring. Itu tandanya satu judul anime per season bakal tayang dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Tapi ini pengecualian untuk anime-anime di atas 12 episode kayak 24 gitu, atau misalnya kayak One Piece yang long run. Nah, dalam satu musim itu biasanya bakal ada banyak banget anime yang rilis. Nggak bakal semua lu tonton juga kan? Iya kan? Mau lu itu wibu terupdate, wibu FOMO kayak wibu elit, wibu kemarin sore, wibu militan, atau mungkin lu adalah wibu setengah manhwa yang masih ngikutin anime. Ya, gue tahu mungkin kita sebenarnya lebih sering dapat rekomendasi anime itu dari media sosial gitu ya. Sering gitu nungguin potongan-potongan anime, mau itu badas momen, anime momen, atau video-video yang bentuknya kayak orang yang lagi nonton di depan laptop gitu kan. Atau mungkin sesimpel layar hitam terus ada quotes dari karakter anime pakai lagu. Kadang-kadang nggak ada judulnya gitu, terus jadinya malah bacain warkomen, bikin tangan lu gatel kan, pasti pengen nimbrung gitu pakai second akun. Ayo, aku loh second akun yang PP-nya wibu lagi. Lanjut. Kedua, biasanya gue dapat rekomendasi dari ada grup-grup Telegram gitu ya, ada di server-server Discord atau grup WhatsApp gitu. Biasanya dari teman sih, dia suka ngerekomendasiin ini rame nih, cobain tontonnya di sini. Oke. Mungkin kata dia rame itu anime, tapi pas gue tonton sampah. Iya, sebelum ngomongannya kemana-mana, sekarang langsung aja gue jelasin gimana caranya gue pakai MyAnimeList buat nyari anime-anime yang seru. Buka MyAnimeList.net. Tampilannya bakal kayak gini. Ada anime summer 2024 gitu, ada episode-episode yang baru rilis gitu. Nah, di sini buat nyari, misalnya lu pengen cari judul apa gitu, masuk dia itu ranking 1400, skornya 3,62. Kalau lu pengen nyari anime, tinggal anime search mau genrenya apa atau temanya, atau lu berdasarkan studio atau rankingnya itu all anime. Nah, ini peringkat 1 10 besar dan di seluruh dunia. Nah, ini misalnya tulis. Nah, terus gue tinggal ini status tuh misalnya lagi watching atau lagi udah komplit. Kalau udah komplit berarti udah 23 episode udah lu tonton. Kalau watching misalnya lu baru nonton 5 episode, terus di sini terus skornya misalnya paling 1 sampai 10, 1 paling kecil, 10 paling besar gitu. Kayaknya lu kasih nilai good, submit, beda ya. Nah, itu udah ngasih rating buat anime ini. Nah, ini profil gue. Yang kedua, nah di sini lu bisa ngeliat ada 10 anime lagi gue tonton yang gue komplit, baru kira-kira 146 anime, baru dikit sih karena gue baru bikin tahun ini, jadi anime-anime yang dulu yang gue lupa judulnya gue skip aja. Ini ada yang on hold, kayak on hold lagi, gue berarti lagi berhenti nontonnya One Piece. Gue lagi berhenti di episode 1071. Kalau misalnya nanti gue nonton One Piece lagi, misalnya udah setahun gitu gue kan nonton, gue tinggal lihat MyAnimeList-nya. Gue waktu itu nonton One Piece sampai episode berapa ya, oh ini 1071. Nah, berarti gue tinggal nyari 1072 nya, enaknya maksimal. Terus gue bisa naruh plan to watch buat anime-anime yang belum rilis, belum keluar, atau belum gue tonton tapi udah gue tandain. Kayak misalnya gue nanti pengen nonton Ono SRC yang ini Lock season 2 nih, kan belum keluar nih, tapi di MyAnimeList sudah ada, tinggal gue tandain. Kalau Weibo mau gue tonton, dan Gen Messi belum, Menen no Shibutai. Ini misalnya lu mau nonton Isekai Suicide Squad, head to list ini belum sempat lu nonton, belum ada waktu, lu kasih label plan to watch, submit, udah aja submit.
Terus nanti di profil lu lihat kalau lu mau nonton anime, misalnya lu kehabisan anime gitu, terus nah lu kan bisa lihat di plan to watch. Karena gue udah nabung, gue mau nonton apa aja ke depannya, di sini tinggal gue pilih sesuai mood. Kadang ini gue lagi pengen nonton ini, lagi pengen nonton itu, ya dilihat aja judulnya apa, terus tinggal lu cari di internet gitu, dimanapun bebas deh, udah gede kan. Pas lagi animenya udah rilis, dia di sini ada notif now airing Gigi Harem. Nah, karena ini si Gigi Harem tadinya masih plan to watch tuh. Nah, Gigi Harem dia ngasih tahu kalau Gigi Haremnya udah rilis, Oshinokonya udah rilis, ada notif di handphone juga bisa, ada aplikasinya, tinggal cari aja di Karaguan kau itu. Menurut gue nggak tahu kalau yang iPhone atau Apple kayaknya ada juga. Kan di tampilan utamanya gini ya, Summer 2024 nih. Kita lihat misalnya Oshinoko. Season 2 di sini juga ada info-infonya. Season 2 bakal 13 episode dikasih tahu. Terus kapan, dari kapan, 3 Juli 2024 sampai, nah belum tahu. Terus premiernya Summer, studionya, source-nya dari mana, dari manga. Ini genrenya drama supernatural, temanya reinkarnasi dan showbiz. Demografik seinen kayak gitu. Durasi 25 menit per episode. Sini juga lu bisa lihat ini face actor enaknya di My Anime List. Misalnya setelah kita nonton review dapat rekomendasi, misalnya lu belum terlalu jelas sama infonya atau masih ngawang gitu, nah lu baca lagi aja ini nggak bisa kayak gimana. Terus kan lu bisa lihat ratingnya nih, nilainya 8,40 tuh, ini ranking 191, popularitasnya 967 di antara yang lain. Kadang kan ada orang yang nggak mau ribet, pokoknya ratingnya gede, itu berarti banyak yang tertarik dong, meskipun belum tentu lu suka juga gitu sama yang rating gede. Misalnya gue lihat Eneno Shibutai, gue ngasih nilai 8, gue ribut, gue udah beres nontonnya. Ini 7,71 ya, bagi gue rame ya udah gue nilai aja sesuai yang gue nikmatin gitu. Tapi anime ini tuh belum tentu jaminan buat lu bakal suka animenya, bakal bener-bener banget lu tonton kejar nih. Kayak gue dari 10 besar aja gue baru nonton 1, udah gue kayaknya berarti anime mid, karena anime yang populer gitu. Jadi di profil ini tuh My Anime List bisa jadi catatan lu gitu, anime list nih, bisa anime yang udah lu tonton, all anime baru ditonton, yang komplit, yang on hold, ada yang plan to watch. Jadi lu nggak perlu lagi catatan di note handphone atau di buku catatan biasa, datanya hilang, HP-nya error, atau misalnya lu ganti HP nggak perlu copy paste. Tapi sebenarnya lu bisa juga ngelihat, misalnya ini dia komentarin soal One Piece tapi dia tidak merekomendasikan, atau nggak usah ada peduliin juga bisa. Kita mau lihat yang not rekomendasi, komen orang apa sih gitu. Gue lihat ini tuh di konten yang bacain review orang tuh di Megane Sensei. Pertama kali gue tahu ternyata My Anime List bisa dipakai buat kayak ginian. Gue pikir cuma buat ngeliat rating doang, ternyata kita bisa ngisi juga, bisa ngasih review buat anime, bahkan per episode atau per season yang bisa lu komen gitu. Konosuba nih, Konosuba ini kan yang pertama nih, Konosuba. Terus lu lihat di rekomendasi, kalau masalah nanti lu bakal direkomendasi anime-anime yang setipe, nggak sama banget, tapi ada user yang bilang kalau lu suka Konosuba, mungkin lu juga suka Re:Zero Kara Hajime, atau enggak lu mungkin suka Danmachi nih, mungkin lu suka No Game No Life, nggak nongol lagi gitu anime. Mungkin lu suka Grand Blue, tapi bukan berarti itu persisnya. Kayak misalnya, gue paham kenapa mungkin dia ngerekomendasiin si Danmachi, karena fantasinya ya, di fantasinya dan dewinya yang konyol mungkin itu. Karena itu dijelasin juga apanya yang bikin mirip, atau mungkin di Grand Blue apanya yang bikin mirip karena sama. Jadi konyolnya yang agak-agak mesem gitu sih. Bisa aja kan Gintama ya, karena itu komedi. Mungkin gue suka juga Gintama, karena ini nggak pasti sih, soalnya pandangan orang beda-beda. Ada yang cuma karena karakternya, karena word buildingnya, atau karena apapun gitu, karena jokesnya mungkin, atau karena sesama isekainya bisa jadi kan, kayak Re:Zero isekai kan, gue belum nonton nanti. Jadi ini fiturnya bisa banget dipakai, ini lebih cepet ya. Tapi kalau misalnya lu mau tahu
rasanya gimana, atau misalnya penjelasan lebih lanjut, kalau saran gue mending nontonin konten kreator di YouTube gitu. Tapi ini bisa jadi gerbang pertama lu nyari anime ini. Misalnya yang mirip Haikyuu, Kuroko no Basuke, emang Kuroko no Basuke rame, nah lu tinggal cari di YouTube atau di IG atau di TikTok bebas yang ngebahas tentang itu. Atau mungkin ini langkah terakhir, jadi kalau lu udah dapet rekomendasi dari YouTuber atau siapa gitu, terus lu cari di My Anime List ratingnya berapa sih, videonya studio apa, tahun berapa. Nah itu kan bisa lu lihat sendiri di sini. Untuk yang suka nonton maraton, lu bisa lihat di sini finish, statusnya finish airing, berarti dia udah beres. Seenggaknya di season 1 ini udah beres, jadi lu tinggal maraton aja langsung, gak usah mikir ini udah tamat belum nih anime. Top movie juga ada, most populer, favorit yang kemudian favoritin Full Metal. Jadi gitu, anaknya pakai manis di aplikasi apa, tinggal lu buka aja, jadi beres nonton lu tinggal nyatetin, misalnya lu tandain episode berapa. Ya, lu punya waktu cuma seminggu sekali nonton anime, ya mungkin lupa, ya lu tinggal lihat lagi My Anime List tuh di profil ya, anime listnya lu apa aja tuh. Shinoko gue baru episode 2, terus ya bisa jadi alarm juga kan kalau misalnya si animenya rilis. Jadi itu dia cara gue memakai My Anime List, dan ya bisa dicoba. Mungkin ada yang udah tahu tapi cuma ngeliat anime apa yang lagi top. Misalnya lu habis nonton One Punch Man season 2 tuh, lu pengen nonton season 3 tapi nggak mau ketinggalan jadwalnya sih, ya udah lu tindain plan to watch. Jadi nanti bakal ada notif masuk kalau One Punch Man udah rilis. Yang penting lu bikin ID-nya gitu, sign up biasa aja, kayak nggak ada yang ribet kok sign up. Jadi buat kalian yang mungkin metode nyetet animenya masih di internal handphone gitu atau di buku catatan fisik, ya mungkin mending pindah ke situ gitu, karena di situ udah disediain, tinggal lu klik-klik doang. Gue geser aja gimana cara membaca. Kira kalau misalnya ada website Indonesia yang serupa dengan MAL juga kayaknya gue bikin, atau mungkin guanya nggak tahu apa udah ada ya website kayak gitu tapi untuk orang Indonesia. Kan kelemahannya si MAL itu, My Anime List itu dia nggak bisa ngefilter berdasarkan dari negara mana. Misalnya negara Indonesia populernya apa, dia nggak bisa gitu. Mungkin untuk komunitasnya, klub-klubnya ada, grup-grupnya ada gitu yang bikin orang Indonesia, tapi untuk filternya itu nggak bisa gitu. Jadi kita cuma bisa tahunya anime populer di dunia, bukan populer Indonesia apa. Kita nggak bisa ngefilter Indonesia apa sih namanya gitu, karena kayak Viren rame di luar Indonesia nggak terlalu gimana juga gitu, nggak terlalu top juga. Mungkin karena Viren kayak bukan shonen sih, kayak anime orang dewasa gitu loh. Jadinya pengennya yang cuma orang Indonesia gitu, meskipun kayaknya bakal banyak yang toxic sih, tapi seru kayaknya kalau Indonesia punya website sendiri kayak MAL gitu. Terus di situ ada info-info event wibu misalnya, atau konten-konten kreator yang bikin anime apa bisa diiklan di situ gitu. Bisa ngebangun fanbase juga kan, seru sih, pasti bisa dapat link-link misalnya informasi tentang anime, bisa di situ. Cuma kayaknya pasti bakal ribet sih itu, pasti. Nggak tahu sih, mungkin kalau kalian yang saya bikin website, mungkin kali mau coba-coba bikin, bisa kasih tahu aja. Atau emang udah ada, guanya aja yang nggak tahu, ya bisa di komen aja, tolong kasih tahu website sejenis MAL tapi yang Indonesianya. Tetap kalau misalnya nggak ada terus dan nggak ada yang mau buat, mungkin kayaknya gue mau bikin deh, tapi untuk sekarang nggak mungkin, kapasitasnya nggak di situ juga. Itu juga bisa ada informasi game, karena biasanya anime kan nyatunya sama orang-orang gamers ya, atau misalnya mungkin budaya-budaya di Jepangan gitu. Di situ banyak loh event-event merchandise, banyak kan. Misalnya lu pengen nyari action figure, bisa jadi ada tokonya gitu, ada shop, jadi kayak sejenis Kaskus tapi campur MAL gitu, ada FJB gitu, kalau jual belinya. Seru kayaknya kalau ada kayak MAL tapi khusus untuk orang Indonesia, ya nggak sih? Kita juga jadi tahu gitu selera Indonesia sampai mana. Oke, gitu aja sih dari gue. Mungkin untuk konten kali ini itu halunya gue aja sih, tapi kayaknya kalau misalnya gue ada kesempatan, gue pengen gak tahu sih. Ya oke, sekian halunya. Thank you yang udah nonton video ini, apalagi di like ya, double thank you. Kalau di subscribe, oke, double thank you lah buat lo, karena itu berarti banget sih buat gue. Thank you banget. Semoga bisa bikin konten yang jauh lebih baik dari ini. Ya itu harus. Oke,
Jadi gimana menurut kalian? Apakah penting bikin akun My Animalist? Atau kalian punya rekomendasi website manga anime di Jepangan sejenis ini atau penyuka manga dan anime di Indonesia? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Thank you.